Sistem ekonomi etatisme yang berlangsung semenjak tahun 1959 hingga tahun 1965 meniscayakan suatu kontrol penuh negara terhadap jalannya perkembangan ekonomi dengan beberapa ciri yang terlihat seperti pertama, pengambilan kebijakan ekonomi yang tidak rasional. Dikala situasi pemasukan negara berbanding terbalik dengan pengeluaran negara yang terbilang besar dalam pembangunan megaproyek sehingga terjadi defisit anggaran yang memicu terjadinya inflasi. Ciri kedua yang juga terlihat yakni kebijakan ekonomi yang cenderung politis. Revolusi yang senantiasa digaungkan semasa demokrasi terpimpin meniscayakan suatu upaya untuk menghapuskan segala bentuk praktik neokolonialisme seperti pada peristiwa perebutan Irian Barat dan juga konfrontasi Indonesia-Malaysia, membuat dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan ekonomi malah dialihkan untuk kepentingan-kepentingan politis. Dan halo teman-teman, selamat datang di kelas sejarah Indonesia kelas 12 bersama saya Dida. Persiapkan diri kalian karena kita akan kembali ke masa lalu. Maka dari itu, mari kita mulai. Melalui video kita kali ini, mari kita bedah mengenai perkembangan ekonomi yang terjadi semenjak masa demokrasi terpimpin. Nah, untuk memudahkan pemahaman, mari kita lihat peta konsep berikut ini. Pertama, kita akan melihat bagaimana upaya perbaikan ekonomi dalam mengatasi krisis moneter yang memburuk semenjak tahun 1959 hingga tahun 1965. Kedua, kita akan melihat bagaimana kebijakan untuk melaksanakan rancangan pembangunan ekonomi melalui pembentukan Dewan Perancang Nasional. Dan terakhir, kita akan melihat bagaimana upaya untuk menunjukkan eksistensi bangsa melalui kebijakan politik mercusuar. Maka dari itu, mari kita mulai. Inflasi, masalah ekonomi yang pastinya dialami oleh setiap negara yang melaksanakan kegiatan ekonomi. Bahkan, bagi sejarah Indonesia, rangkaian masalah inflasi yang memburuk telah sering kita hadapi semenjak awal berdirinya negara hingga memasuki era demokrasi liberal, dengan rangkaian solusi untuk mengatasi hal tersebut. Namun, semenjak pemerintahan beralih ke masa demokrasi terpimpin, kontrol penuh negara yang dilakukan terhadap ekonomi tidak diiringi dengan kebijakan yang rasional karena kepentingan politik yang lebih diutamakan. Hal ini terlihat dalam masalah inflasi di tahun 1959 yang telah mencapai angka 22,2%. Melansir dari Detik Finance bahwa penyebab dari memburuknya ekonomi Indonesia disebabkan oleh 3 faktor, yakni pertama, pengelolaan ekonomi makro yang tidak terkendali. Kedua, yakni kurangnya produksi barang dalam negeri. Dan ketiga, yakni masalah terkait dengan tidak terkontrolnya percetakan uang yang menimbulkan inflasi sehingga mengakibatkan ketidakpercayaan terhadap rupiah. Maka dari itu, untuk mengatasi memburuknya situasi ekonomi di tahun 1959, mulailah diadakan kebijakan moneter ketat dan bahkan cenderung ekstrim. Seperti melaksanakan kebijakan pagu kredit, yaitu pembatasan jumlah maksimal kredit yang diberikan bank kepada nasabah yang mulai berlaku semenjak tanggal 8 April tahun 1959. Hingga mengambil langkah sandering atau pemotongan nilai mata uang yang mulai diterapkan sejak 25 Agustus di tahun 1959. Tidak seperti kebijakan Gunting Syafruddin tahun 1950 yang hanya memotong setengah dari nilai mata uang. Kebijakan sandering tahun 59 melakukan langkah yang lebih ekstrim lagi, dengan memotong nilai mata uang sebesar 90% dari rupiah yang beredar. Dengan uang pecahan Rp500 yang hanya menyisakan Rp50, sedangkan uang pecahan Rp1.000 yang hanya menyisakan Rp100. Selain sandering, pemerintah mengambil kebijakan pembekuan simpanan giro dan deposito senilai Rp25.000 ke atas dan akan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Kebijakan lain yang diambil pemerintah kala itu yakni dengan melaksanakan devaluasi, yaitu penyesuaian nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, yang dari sebelumnya berada di angka Rp11,4 per dolar Amerika Serikat, menjadi Rp45 per dolar Amerika Serikat. Padahal, waktu itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar di pasar bebas telah mencapai Rp150 per dolar Amerika Serikat. Langkah-langkah ekonomi ekstrim yang diambil oleh pemerintah nyatanya memiliki dampak yang meluas di masyarakat. Seperti pertama,
pengunduran diri dari Mr. Lukman Hakim selaku Gubernur Bank Indonesia karena dirinya merasa tidak dilibatkan di dalam pengambilan kebijakan moneter. Kedua, kebijakan sundering ekstrim ini tentunya akan memukul secara material dan psikis hampir semua lapisan sosial di masyarakat yang meliputi orang-orang kaya, birokrat, pengusaha baik pribumi maupun Tionghoa, bahkan masyarakat lapisan bawah terdampak karena daya beli masyarakat menurun drastis sebagai akibat pemotongan nilai uang yang tidak diiringi dengan penurunan harga-harga barang. Ketiga, walaupun jumlah uang yang beredar di masyarakat mampu ditekan dari yang sebelumnya berjumlah 34 miliar rupiah hingga menjadi 21 miliar rupiah, namun kebijakan moneter yang ekstrim ini dilaksanakan secara setengah-setengah baik oleh pemerintah daerah maupun panglima militer daerah, sehingga mengakibatkan terjadinya krisis likuiditas yang memaksa pemerintah pusat memperbolehkan untuk menambah utang dan hanya dalam kurun waktu 6 bulan semenjak pelaksanaan sundering tersebut, jumlah peredaran uang telah kembali pada kondisi semula. Bahkan, semenjak tahun 1961, peredaran uang meningkat sebesar 41%, sementara laju dari inflasi telah mencapai 156% dan anggaran mengalami defisit sebesar 29,7%. Untuk mengatasi masalah krisis ekonomi tersebut, maka Soekarno melalui pidatonya di Istana Negara tanggal 23 Maret tahun 1963 mengupayakan untuk mengatasi masalah ekonomi dengan menyelenggarakan deklarasi ekonomi atau DEKON yang mencita-citakan untuk membangun suatu ekonomi yang bercorak demokratis, berorientasi pada rakyat, dan mampu meningkatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan ini berakhir cepat seiring dengan sikap Soekarno yang menunda DEKON karena konfrontasi Indonesia-Malaysia. Langkah-langkah perbaikan atas krisis ekonomi ternyata tidak menemui titik terang, sehingga dari tahun ke tahun, krisis ekonomi semakin buruk dan terakumulasi, hingga mencapai puncaknya pada tahun 1965, di mana tingkat peredaran uang naik hingga 160%, inflasi yang menembus angka 592% dan tingkat defisit hingga mencapai 63,4%. Hal ini akan berdampak terhadap kenaikan harga barang yang mencapai 200 hingga 300%. Dalam situasi menuju hancurnya ekonomi Indonesia tahun 1965, solusi yang diambil oleh pemerintah kala itu dengan kebijakan redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang tanpa mengurangi nilai tukarnya, yang pada tanggal 13 Desember tahun 1965 diterbitkan pecahan uang baru Rp1 yang memiliki daya beli setara dengan Rp1.000. Berbeda dengan sundering, redenominasi tidak mengurangi nilai mata uang sehingga tidak mempengaruhi harga barang. Tujuan redenominasi pada intinya adalah untuk menyederhanakan pecahan uang agar lebih efisien dalam bertransaksi. Namun ketika diimplementasikan kepada masyarakat, malah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Kebingungan yang terjadi seperti harga barang yang menjadi simpang siur karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, adaptasi harga barang di daerah yang sangat lambat, bahkan beredarnya dua jenis uang pada saat yang bersamaan, baik itu uang lama maupun uang baru, sehingga dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia berada pada titik nadir menuju ambang kehancuran. Dalam pidato Soekarno yang berjudul Jalannya Revolusi Kita di tanggal 17 Agustus tahun 1960, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Presiden mengenai keberlangsungan jalannya ekonomi Indonesia yang selama ini menjadi masalah pokok seperti penyalahgunaan wewenang baik itu di perusahaan negara dan instansi militer yang berujung tindakan korupsi serta masalah terkait dengan produksi dan distribusi pangan. Maka, demi menciptakan ekonomi terpimpin yang dikomandoi oleh negara, dibentuklah Dewan Perancang Nasional atau Depernas berdasarkan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1958 sebelum akhirnya mengalami penyesuaian melalui penetapan Presiden Republik Indonesia di Nomor 4 Tahun 1959. Diketuai oleh Muhammad Yamin, tugas Depernas yakni menyusun rencana pekerjaan semua kementerian dan menyusun cetak biru perencanaan pembangunan nasional semesta berencana. Dan hanya dalam kurun waktu 1 tahun semenjak bertugasnya Depernas, lembaga ini berhasil untuk menyelesaikan tugasnya hingga bulan Agustus tahun 1960. Presiden Soekarno
mengumumkan rancangan dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional tahapan pertama tahun 1961 hingga tahun 1969, di mana rancangan tersebut disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS di nomor 2/MPRS tahun 1960. Dengan disetujuinya rancangan ini, maka pada tanggal 1 Januari tahun 1961, di Jakarta, Presiden Soekarno memulai proyek pembangunan meliputi berbagai macam proyek yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia, terutama bidang industri dan prasarana. Di bidang industri, misalnya titik berat dari pembangunan diletakkan pada pembangunan industri berat dan industri kimia dasar, seperti untuk merencanakan pembangunan pabrik superfosfat di Cilacap, Jawa Tengah, pabrik peleburan baja di Cilegon di Jawa Barat, serta pabrik semen, pabrik gula, dan juga pabrik kertas di berbagai tempat di Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Kalimantan. Namun, rencana pembangunan nasional berencana 8 tahun ini ternyata hanyalah suatu rancangan demi kepentingan politik, alih-alih demi kepentingan ekonomi. Karena berbagai masalah yang mulai berkembang, seperti pertama, perencanaan perhitungan pembangunan yang kurang matang. Karena rencana pembangunan tersebut memerlukan dana yang luar biasa besar, dikala situasi Indonesia mengalami berbagai masalah ekonomi seperti inflasi yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, merosotnya ekspor serta defisit anggaran negara, apalagi sikap bermusuhan yang diambil oleh pemerintah terhadap organisasi moneter dunia seperti IMF dan juga World Bank. Kedua, penyimpangan terjadi pada alokasi dana pembangunan. Dana yang semestinya digunakan untuk kepentingan pembangunan malah dialokasikan untuk kepentingan konfrontasi dengan Malaysia. Apalagi dengan semakin meningkatnya kasus korupsi, bahkan arah perencanaan semakin tidak jelas karena presiden dengan ambisinya ingin mewujudkan betapa besarnya Indonesia di mata dunia internasional melalui kebijakan politik mercusuar. Nama besar, harkat, dan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar memotivasi Soekarno yang ingin menunjukkan eksistensi negara yang baru merdeka ini kepada seluruh dunia. Apalagi, Presiden berangan-angan jika suatu saat nanti Indonesia akan menjadi mercusuar dunia. Realisasi cita-cita dan ambisi besar dari Presiden akhirnya mulai menemui titik terang ketika kekuasaan telah berada pada genggamannya. Politik mercusuar, istilah untuk menyebutkan mengenai proyek pembangunan skala besar demi kepentingan eksistensi dan juga kehormatan bangsa. Kebijakan ini terbentuk dengan beberapa latar belakang seperti pertama, yaitu mengenai pemikiran NEVO versus Old Devo. Dalam perspektif Soekarno, situasi geopolitik global tidak hanya berbicara mengenai perseteruan antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat maupun blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dalam konteks Perang Dingin. Namun, situasi yang sedang dialami oleh dunia pasca Perang Dunia juga berbicara mengenai perseteruan antara negara-negara yang baru merdeka, negara-negara yang menekankan prinsip anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme, atau yang disebut oleh Soekarno sebagai New Emerging Force atau NEVO, yang sedang berhadapan dengan ancaman dari negara-negara kekuatan lama dengan latar historis sebagai penjajah dan juga kapitalis, atau yang disebut oleh Soekarno sebagai Old Established Force atau Old Devo. Melalui pertemuan KTT pertama gerakan non-blok di Beograd, Serbia, Soekarno sebagai salah satu dari 5 negara pendiri GNB mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya dan menekankan pentingnya gerakan untuk menentang segala bentuk praktik kolonialisme dan imperialisme, seraya membangun tatanan dunia baru yang lepas dari praktik-praktik tersebut. Dari gagasan ini, Soekarno menginginkan peranan besar Indonesia sebagai pemimpin bagi perjuangan NEVO untuk menentang segala bentuk tindakan Old Devo. Dan untuk membuktikan bahwasannya Indonesia sebagai pemimpin NEVO, maka dimulailah pembangunan proyek skala besar atau politik mercusuar. Proyek skala besar ini mendapatkan momentumnya ketika Indonesia menjadi tuan rumah dari pelaksanaan Asian Games keempat di tahun 1962 yang akan menjadi latar belakang kedua. Demi mensukseskan penyelenggaraan event olahraga terbesar di kawasan Asia, maka Indonesia berbenah dengan membangun berbagai macam sarana dan prasarana seperti Stadion GBK, Jembatan Semanggi,
Patung Selamat Datang, Bundaran HI, dan juga Hotel Indonesia. Selain sarana untuk menyebut kontingen, Soekarno memulai proyek-proyek lainnya yang ditujukan untuk menunjukkan eksistensi bangsa sebagai bangsa yang besar melalui pembangunan Monas dan juga Masjid Istiqlal. Namun, sebelum event olahraga tersebut digelar, Soekarno menyatakan penolakan terhadap kehadiran dari dua negara kontingen yakni Israel dan juga Taiwan. Alasan penolakan terhadap kontingen dari Israel ditenggarai sebagai bentuk dukungan terhadap Liga Arab yang tengah berkonflik dengan Israel. Sedangkan penolakan terhadap kontingen Taiwan ditenggarai sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap Tiongkok atas penolakan Tiongkok terhadap kedaulatan dari Taiwan. Sikap yang diambil oleh Indonesia dalam menolak dua negara kontingen memicu sikap Komite Olimpiade Internasional untuk memblacklist Indonesia dalam keikutsertaannya di Olimpiade ke-18 yang rencananya akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang. Soekarno yang kesal atas tindakan dari Komite Olimpiade Internasional akhirnya memutuskan untuk membentuk Olimpiade Tandingan yang dikenal dengan bernama Games of New Emerging Force atau GANEVO yang akan menjadi latar belakang ketiga dari pelaksanaan politik mercusuar dengan mengundang negara-negara yang berkembang untuk terlibat dalam pesta olahraga tersebut. Atas kesuksesan dari pelaksanaan GANEVO di tahun 1963 dan dasar pemikiran NEVO inilah Soekarno mulai merencanakan untuk membangun gedung Conference of New Emergency Force atau CONEVO pada tahun 1965 yang rencananya akan menjadi tempat konferensi bagi seluruh negara-negara yang tergabung dalam NEVO yang saat ini kita kenal menjadi gedung DPR. Namun, seperti yang telah kita bahas di awal mengenai situasi krisis yang dialami oleh Indonesia yang semakin memburuk semenjak demokrasi terpimpin, tentunya kebijakan politik mercusuar akan menjadi salah satu variabel yang akan mengakumulasi krisis ekonomi di Indonesia. Karena anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan yang esensial dalam rancangan pembangunan, malah digunakan untuk kepentingan-kepentingan politis. Nah, itulah pembahasan dalam video kita kali ini. Jika ada yang mau menambahkan, bertanya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.